adik-adik, selamat datang di channel Dunia Anak Henry Candy. Hari ini, kita akan jalan-jalan keliling Indonesia. Wah, seru banget, ya. Tapi bukan jalan-jalan biasa loh. Kita akan mengenal pakaian adat dari berbagai provinsi yang keren, unik, dan penuh warna. Mulai dari ujung barat di Aceh sampai ke Papua di ujung timur, setiap daerah punya pakaian adat yang berbeda-beda. Loh. Ada yang berhias emas, ada yang penuh motif batik, dan ada juga yang terbuat dari bahan alami. Siap untuk berpetualang bersama? Yuk, kita mulai mengenal keindahan pakaian adat Indonesia. 1, 2, 3. Berangkat. Pakaian adat Aceh Ule Balang. Nama pakaian adat Aceh adalah Ule Balang. Seperti pakaian adat pada umumnya, pakaian adat Aceh menunjukkan kekhasan adat istiadat yang diterapkan di daerah istimewa Aceh. Ciri khas khusus yang dimiliki oleh pakaian adat Aceh ini merupakan salah satu hal penting yang membedakannya dengan pakaian adat lainnya. Pakaian adat Sumatera Utara, Ulos. Pakaian adat Sumatera Utara yang paling dikenal adalah ulos, kain tenun khas Batak yang digunakan dalam berbagai upacara adat dan acara penting. Ulos memiliki makna simbolis dan sering digunakan untuk menghormati atau memberikan sesuatu. Pakaian adat Sumatera Barat, Bundo Kanduang, Minangkabau. Pakaian adat Bundo Kanduang dari Minangkabau, Sumatera Barat, adalah busana tradisional yang dikenakan oleh perempuan Minang, terutama yang sudah menikah. Pakaian ini melambangkan peran penting seorang ibu dalam keluarga dan memiliki berbagai unsur yang syarat makna. Pakaian adat Riau, baju kurung. Baju kurung adalah pakaian adat Riau yang umum dikenakan oleh wanita, khususnya dalam acara-acara resmi dan adat. Baju kurung labuh, yang memiliki potongan longgar dan lengan panjang, adalah jenis yang paling sering terlihat. Pakaian ini sering dipadukan dengan kain sarung dengan motif yang serasi. Pakaian adat Kepulauan Riau, Teluk Belanga dan kebaya labuh. Pakaian adat Kepulauan Riau, khususnya kebaya labuh untuk wanita dan Teluk Belanga untuk pria, merupakan warisan budaya yang sangat penting dan sering dikenakan pada upacara adat dan pernikahan. Kebaya labuh dikenal dengan potongan panjang yang menjuntai hingga mata kaki, sementara Teluk Belanga memiliki desain berkerah dengan kancing tep atau kancing emas. Pakaian adat Jambi, pakaian adat Melayu Jambi. Pakaian adat Jambi, khususnya baju kurung tanggung, adalah simbol budaya dan identitas masyarakat Melayu Jambi. Baju kurung tanggung ini memiliki ciri khas lengan tanggung, tidak sampai pergelangan tangan, dan sering dipakai untuk acara pernikahan. Pakaian adat Bengkulu, pakaian adat Renjang Lebong. Pakaian adat Renjang di Bengkulu, khususnya di Renjang Lebong, merupakan pakaian adat yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Pakaian ini sering dikenakan dalam berbagai acara adat, terutama pernikahan, dan terdiri dari beberapa komponen utama yang berbeda untuk pria dan wanita. Pakaian adat Sumatera Selatan, Aesan Gede. Pakaian adat Aesan Gede Sumatera Selatan adalah busana tradisional Melayu Palembang yang melambangkan keagungan dan kemewahan, terutama dalam upacara pernikahan. Aesan berarti perhiasan dan gede berarti besar atau nenek, mengacu pada nenek moyang atau leluhur. Pakaian ini sering dikaitkan dengan julukan Sumatera sebagai Suwarna Dwipa atau Pulau Emas. Pakaian adat Bangka Belitung, Paksian.
Pakaian adat Bangka Belitung yang disebut paksian adalah busana pengantin khas kota Pangkal Pinang, yang merupakan hasil perpaduan budaya Arab, Tionghoa, dan Melayu. Pakaian ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk jubah panjang, kain tenun cual, selempang, sorban, sungkon, dan pending. Pakaian adat Lampung, tulang bawang. Pakaian adat Lampung tulang bawang, bagian dari adat Pepadun, memiliki ciri khas yang membedakannya dari pakaian adat Saibatin. Pria mengenakan baju atasan putih berlengan panjang dan celana berwarna senada, sementara wanita mengenakan baju selapai tanpa lengan yang dihiasi rumbai ringgit di bagian bawahnya. Pakaian ini menekankan nilai kesopanan dan kental dengan budaya ketimuran. Pakaian adat DKI Jakarta, baju Betawi. Pakaian adat DKI Jakarta, khususnya pakaian Betawi, memiliki beberapa jenis yang khas dan melambangkan budaya Betawi. Beberapa jenis pakaian adat Betawi yang terkenal adalah baju pangsi, kebaya encim, dan baju ujung serong. Pakaian adat Jawa Barat, kebaya Sunda. Kebaya Sunda adalah pakaian adat khas Jawa Barat yang dikenakan oleh wanita, biasanya dipadukan dengan kain batik sebagai rok bawahan dan selendang. Kebaya Sunda dikenal dengan kerah berbentuk U dan memiliki warna-warna yang cerah, seperti merah, marun, ungu muda, dan putih. Pakaian adat Banten, pangsi. Pakaian adat Banten pangsi adalah pakaian adat tradisional yang dikenakan oleh laki-laki Banten, khususnya masyarakat Kasepuhan dan Baduy. Pangsi terdiri dari atasan yang berupa baju kemeja longgar dan celana yang juga longgar serta tidak melebihi mata kaki. Pakaian ini sering digunakan dalam upacara adat dan juga dalam kegiatan sehari-hari. Pakaian adat Jawa Tengah, kebaya dan beskap. Pakaian adat Jawa Tengah untuk wanita adalah kebaya, sedangkan untuk pria adalah beskap. Kebaya biasanya dipadukan dengan kain batik atau jarik, sedangkan beskap dipadukan dengan kain batik atau jarik, blangkon, dan keris. Pakaian adat di Yogyakarta, surjan dan kebaya Yogyakarta. Pakaian adat Yogyakarta yang terkenal adalah surjan untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan. Surjan, yang konon diciptakan oleh Sunan Kalijaga, adalah kemeja lurik atau model kemeja berlengan panjang dengan tekstur kain tebal, motif vertikal, berwarna gelap, dan dilengkapi kancing. Kebaya Yogyakarta, busana tradisional Jawa, memiliki ciri khas beludru hitam, motif garis kuning, dan aksesoris seperti rambut ukel. Pakaian adat Jawa Timur, Pesaan, Madura. Baju adat Pesaan Madura adalah baju adat khas laki-laki dari Madura, Jawa Timur, yang terdiri dari beberapa bagian utama, seperti baju pesaan, baju atasan, celana gomboran, dan aksesoris seperti odeng, ikat kepala, ikat pinggang, dan terompah. Baju pesaan sendiri biasanya berwarna hitam dan longgar, dengan dalaman kaos lorek merah putih atau merah hitam. Celana gomboran berbentuk komprang atau lebar, dan aksesoris lainnya melengkapi tampilan pakaian adat ini. Pakaian adat Bali, Payas Agung. Payas Agung adalah pakaian adat Bali yang sangat mewah dan digunakan dalam upacara pernikahan atau upacara keagamaan lainnya. Pakaian ini memiliki ciri khas seperti mahkota tinggi yang terbuat dari emas, serta berbagai aksesoris emas lainnya yang dikenakan oleh pengantin wanita dan pria. Pakaian adat Nusa Tenggara Barat,
pakaian adat Sasak. Pakaian adat Sasak di Nusa Tenggara Barat, NTB, terdiri dari pakaian lambung untuk wanita dan pegon untuk pria. Lambung adalah pakaian tradisional yang dikenakan wanita Sasak, terutama dalam acara adat atau upacara penting. Dengan ciri khas baju tanpa lengan dan potongan kain berbentuk segitiga di bagian depan. Pegon, pakaian adat pria Sasak, memiliki model yang sederhana dengan warna hitam polos dan dilengkapi dengan kain songket berbenang emas di pinggang. Pakaian adat Nusa Tenggara Timur, tenun ikat. Pakaian adat Nusa Tenggara Timur, khususnya yang dikenal sebagai tenun ikat, memiliki berbagai macam jenis dan motif yang unik, sering digunakan dalam berbagai upacara adat dan perayaan. Suku Rote, misalnya, dikenal dengan pakaian adat tenun ikatnya yang menjadi ikon NTT. Tenun ikat ini bisa berupa kain sarung, selendang, dan aksesori seperti topi tilingga. Pakaian adat Kalimantan Barat, King Baba dan King Bibinge, Dayak. King Baba merupakan pakaian adat untuk laki-laki suku Dayak yang menempati Kalimantan Barat. Sementara itu pakaian adat untuk perempuan adalah King Bibinge. Pakaian adat King Baba berbentuk seperti rompi yang menggunakan kain khas terbuat dari kulit kayu kapuo serta dihiasi manik-manik berwarna jingga dan merah. Pakaian adat Kalimantan Tengah, Sangkarut, Dayak Ngaju. Baju Sangkarut adalah pakaian adat tradisional suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang berbentuk rompi dan biasanya dikenakan oleh laki-laki. Pakaian ini terbuat dari kulit daun lemba yang berstruktur keras dan berserat, serta dihiasi dengan berbagai ornamen seperti kerang, tempelan kulit terenggiling, kancing, uang logam, manik-manik, dan benda-benda magis. Baju Sangkarut memiliki filosofi sebagai perlindungan dari gangguan roh halus dan pengaruh jahat, serta sering digunakan dalam upacara adat, tarian, dan pertunjukan budaya Dayak. Pakaian adat Kalimantan Selatan, Bagajah Gamuling Baular Lulut. Bagajah Gamuling Baular Lulut adalah salah satu busana pengantin tradisional khas Kalimantan Selatan, khususnya Banjar, yang dipercaya sebagai pakaian pengantin tertua di daerah tersebut. Pakaian ini memiliki desain yang rumit dan dihiasi berbagai ornamen serta aksesoris, seperti ikat pinggang songket dan hiasan kepala. Bagajah Gamuling Baular Lulut, terutama untuk mempelai pria, menggambarkan keperkasaan dan kebijaksanaan, sedangkan untuk mempelai wanita menggambarkan kemuliaan dan keanggunan. Pakaian adat Kalimantan Timur, Ta'a dan Sapei Sapak, Dayak Kenyah. Pakaian adat Kalimantan Timur yang berasal dari suku Dayak Kenyah adalah Ta'a untuk wanita dan Sapei Sapak untuk pria. Ta'a terdiri dari atasan rompi tanpa lengan dengan rok yang dipadukan, sementara Sapei Sapak terdiri dari rompi dan celana pendek. Kedua pakaian ini sering dihiasi dengan manik-manik, motif ukiran khas Dayak, dan aksesoris seperti mandau dan talawang. Pakaian adat Kalimantan Utara, Ulap Doyo. Pakaian adat Kalimantan Utara, khususnya pakaian yang dikenal sebagai Ulap Doyo, adalah kain tenun tradisional suku Dayak Benuak yang terbuat dari serat daun doyo. Ulap doyo memiliki tekstur yang kuat dan tahan lama karena bahan utamanya, daun doyo, yang dikeringkan dan diolah menjadi benang. Pakaian adat Sulawesi Utara, pakaian adat Minahasa. Pakaian adat Minahasa, Sulawesi Utara, terdiri dari pakaian pria
karai, dan pakaian wanita, wuyang. Karai adalah kemeja lengan panjang berwarna hitam yang terbuat dari ijuk, dilengkapi saku dan sulaman khas. Wuyang, pakaian wanita, terbuat dari kulit kayu dengan model kebaya lengan panjang dan rok melebar, serta dihiasi dengan aksesoris seperti konde, mahkota, dan kalung. Pakaian adat Gorontalo, Biliu dan Paluwala. Biliu dan Paluwala adalah pakaian adat kebesaran Gorontalo yang dikenakan oleh perempuan dan laki-laki dalam berbagai upacara adat, terutama pernikahan. Biliu, pakaian adat perempuan, adalah yang paling tinggi kedudukannya dan dilengkapi dengan ornamen yang lengkap. Paluwala, pakaian adat laki-laki, merupakan pasangan dari Biliu. Pakaian adat Sulawesi Tengah, Enggembe dan Koje. Pakaian adat Sulawesi Tengah, khususnya bagi suku Kaili, terdiri dari baju Enggembe untuk perempuan dan baju Koje untuk laki-laki. Baju Enggembe berbentuk segi empat dengan kerah bulat dan lengan lebar, sering digunakan dalam acara adat dan tari. Baju Koje memiliki desain yang lebih sederhana, dengan warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan hitam. Pakaian adat Sulawesi Barat, pakaian adat Mandar. Pakaian adat Mandar di Sulawesi Barat merupakan warisan budaya yang kaya dan memiliki berbagai jenis, mulai dari baju, sarung, hingga perhiasan. Beberapa contoh pakaian adat Mandar adalah boko, untuk remaja putri, pasangan, kaum perempuan yang sudah berkeluarga, dan nipa, kain sarung. Pakaian adat ini sering digunakan dalam berbagai upacara dan acara adat Mandar. Pakaian adat Sulawesi Selatan, baju bodo, Bugis. Baju bodo atau waju toko adalah pakaian adat khas suku Bugis di Sulawesi Selatan, yang menjadi salah satu busana tertua di dunia. Baju ini terbuat dari kain tipis seperti muslin dan memiliki desain yang longgar tanpa kancing atau resleting, memberikan kesan anggun. Baju bodo sering dikenakan oleh wanita dalam acara adat seperti pernikahan atau upacara keagamaan, dan memiliki aturan warna yang menunjukkan usia atau status pemakainya. Pakaian adat Sulawesi Tenggara, Babu Enggawi dan Babu Enggawi Langgai. Pakaian adat Sulawesi Tenggara, khususnya bagi suku Tolaki, terdiri dari dua jenis utama, Babu Enggawi untuk wanita dan Babu Enggawi Langgai untuk pria. Pakaian Babu Enggawi biasanya terdiri dari atasan, lipa hinoru, dan bawahan, rumenda. Sedangkan Babu Enggawi Langgai adalah atasan lengan panjang yang terbuka sedikit di bagian depan. Dengan hiasan keemasan di lengan, leher, dan belahan baju. Pakaian adat Maluku, Cele. Baju Cele adalah pakaian tradisional yang berasal dari Maluku. Pakaian ini memiliki motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Pakaian ini biasa dipadu-padankan dengan kain salele yang diletakkan pada bahu dan biasa dikenakan pada upacara adat. Warna baju ini adalah warna-warna cerah, tetapi lebih sering didominasi dengan warna merah. Jika ada seorang gadis yang mengenakan pakaian ini, maka ia akan disebut sebagai Nona Baju Cele Kaeng atau Nona Kain Salele. Adapun jika seorang wanita yang mengenakannya, maka ia akan dipanggil dengan sebutan Nyonya Kain Salele. Pakaian adat Maluku Utara, Manteren Lamo. Pakaian adat Maluku Utara, Manteren Lamo, adalah pakaian tradisional yang dulunya dikenakan oleh sultan dan keturunan kerajaan. Pakaian ini memiliki ciri khas berupa jas tertutup berwarna merah,
celana panjang hitam, dan destar, ikat kepala, khusus. Warna merah pada jas melambangkan kekuasaan dan keperkasaan, sedangkan destar melambangkan status sosial dan kebanggaan. Pakaian adat Papua, koteka dan rok rumbai. Koteka atau holim dan rok rumbai merupakan salah dua pakaian adat dari Provinsi Papua. Koteka adalah pakaian khusus yang dipakai untuk menutupi tubuh bagian bawah laki-laki di beberapa suku di Papua. Kata koteka berasal dari salah satu suku di Paniai yang artinya pakaian. Rok rumbai yang dibuat dari daun sagu kering dipakai kaum perempuan. Pakaian adat Papua Barat, pakaian adat suku Arfak. Pakaian adat suku Arfak di Papua Barat, terutama di pegunungan Arfak, memiliki ciri khas yang unik dan beragam. Pakaian adat suku Arfak mencakup berbagai jenis, mulai dari baju kurung untuk wanita hingga pakaian khas seperti ewer yang dikenakan oleh laki-laki dan perempuan, dengan perbedaan fungsi dan detail.